Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Seberapapun kita yang ada saat pagi hari ini, mari kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Dia adalah Allah yang kudus, mari kita hampiri tata kudusnya dengan kekudusan. Kita mau tundukkan kepala kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap hidup kami. Hari demi hari telah kami lewati bersama-sama dengan Tuhan. Seminggu ini kami telah lewati, kami berjalan bersama Tuhan. Dan kami bisa menikmati pertolongan, penjagaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kembali ke hadirat-Mu. Kami mau beri yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kami rindu membalas setiap kasih Tuhan dengan setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat pagi hari ini mari Engkau tilik kami, tilik hidup kami, tilik hati kami. Bertahtalah dalam puji-pujian kami, bertahtalah di atas setiap penyembahan kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami, dari tengah-tengah hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan kekudusan, menyembah Engkau Allah yang kudus. Amin. Ku datang Tuhan dalam berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin. Allah semesta alam, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Haleluya. Kami mau datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kita mau bangkit berdiri, angkat pujian. Kita nikmati hadirat Tuhan saat pagi hari ini Bapak Ibu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan, surga sujud menyembah-Mu.
Kuduslah Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Kuduslah Engkau Tuhan. Inilah penyembahan kami Bapa semesta alam. Haleluya.
mengatasi setiap kami yang hadir di tengah pada saat pagi hari ini. Kami siap memuji, kami siap bersorak lebih lagi, membesarkan Engkau. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah namanya Tuhan, Allah yang mulia, yang kekal dalam hidup kita. Amin. Setiap kutuk dan membebaskan jiwa kita. Dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk amin. Sebutkan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia. Kita sembah Allah yang membebaskan kita dari setiap kutuk penderitaan kita. Allah yang membebaskan kita dari setiap kutuk penderitaan kita. Biarlah saat pagi hari ini
Kembali kita mau datang, mau persiapkan hati kita kepada Tuhan. Kita mau sadari bahwa kita tidak mampu menjalani hidup kita tanpa Tuhan. Hanya Dialah sumber pertolongan hidup kita. Bukan dengan setiap kekuatan kita bisa melalui hari-hari kita. Tapi karena Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita. Kita mau angkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Engkau.
kasih Kristus, Bapak Handoko berdoa untuk firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Kristus. Hari ini hari yang lain daripada yang lain. Pelayan pakai beskap, pakai blangkon, ya. Ya, puji Tuhan. Ini ikut bersama memperingati Hari Pahlawan atau Hari Kartini 21 April, ya. Puji Tuhan. Dia berjuang untuk negara bangsa Indonesia. Karena itu firman Tuhan pagi hari ini saya berikan satu judul, pahlawan. Pahlawan. Saya memakai busana Jawa, tidak ada salahnya kalau saya juga meminjam kata-kata basa Jawa. Katentreman, kebahagiaan, saha karahayon. Mugi tansah kajiwa kasalira dateng panjenengan sedaya lan kula. Haleluya, amin. Artinya salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam. Salam, Tuhan memberkati. Terima kasih buat Bapak Gembala yang pagi hari ini saya dipercayakan untuk dalang. Puji Tuhan, ini adalah karena kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana ada karena kemurahan Tuhan. Bukan karena kekuatan kegagahan kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun kita lewati. Saudaraku, usia bertambah-tambah saudaraku. Saya tua saudaraku, ya haleluya. Tapi puji Tuhan, kita masih tetap eksis dalam pelayanan. Bapak Ibu juga masih tetap setia melayani Tuhan, setia berbakti kepada Tuhan menurut panggilan kita semuanya. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, saya mengajak membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Mohon kita akan sama-sama bangkit berdiri. Ayat ini indah sekali, kita akan baca bersama-sama ya saudaraku ya. Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga, cukup singkat. Puji Tuhan, 1, 2, 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Sama-sama katakan, amin.
Silakan duduk. Terima kasih. Haleluya. Ini hari pahlawan. Ada kata-kata, ada gelar yang diberikan kepada umat Tuhan yaitu pahlawan. Ya, pahlawan. Sering ada orang yang sedang memimpin acara kematian di kalangan anak-anak Tuhan. Ini adalah orang yang jadi pahlawan iman. Artinya pahlawan iman itu tetap setia sampai mengembuskan nafas yang terakhir. Itu adalah merupakan satu pahlawan. Puji Tuhan. Nah, di sini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan memberi sebutan atau memberi gelar kepada kita semuanya juga seorang pahlawan karena dia adalah pahlawan perang. Pahlawan perang. Bapak Ibu, yang namanya pahlawan perang, mengapa Tuhan yang jadi pahlawan perang? Karena kehidupan orang-orang percaya itu seperti orang yang perang. Perang terus menghadapi musuh yang bermacam-macam. Musuh yang berbeda-beda. Ada musuh dari dalam, ada musuh dari luar, saudaraku ya. Dari keluarga sendiri bisa jadi musuh. Dari orang lain bisa jadi musuh. Jadi boleh saya katakan depan, belakang, kanan, kiri ada banyak musuh. Ya, banyak musuh. Tetapi puji Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah seorang pahlawan. Ya, Tuhan namanya. Kita punya pahlawan yang bertanggung jawab. Ya, kita punya pahlawan yang bertanggung jawab dan selalu berpihak kepada kita. Saya dulu waktu kecil suka menyanyi. Tadi pagi saya menyanyi, akulah pahlawan Kristus. Tetapi ada satu lagu lagi, ya saudaraku. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Dia di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Ini saudaraku lagu yang saya senang sekali. Ya, bahwa kita semuanya ini adalah pahlawan. Yesus juga yang sudah menjadi pahlawan bagi kita semuanya. Artinya begini Bapak Ibu, kalau dia sebagai seorang pahlawan, kita juga kepahlawanan atau gelar itu diturunkan ya kepada anak-anaknya. Kamu juga sebagai pahlawan-pahlawan ya. Apalagi ya saudaraku, keluarga ini yang jadi pahlawan kan biasanya kaum bapak ya. Kaum bapak yang selalu ada di depan. Di kakak pun juga kepala rumah tangganya siapa? Pahlawannya siapa? Wah, bapak ini. Ya, kadang yang di belakang atau ibunya itu tidak disebut. Tetapi saya heran Raden Ajeng Kartini dia menjadi pahlawan yang wanita saudaraku ya. Pahlawan wanita. Ini maksudnya begini Bapak Ibu. Supaya kaum-kaum wanita itu tidak kecil hati ya. Sebab dengan majunya atau dengan pahlawan Ibu kita Kartini ini Bapak Ibu, itu mengangkat derajat, mengangkat orang-orang atau wanita-wanita atau ya perempuan-perempuan untuk disetarakan dengan kaum pria. Haleluya ya. Jadi kita tidak perlu kecil hati. Sekarang wanita pria sama saja saudaraku ya. Ada pemimpin wanita juga ada. Ya, banyak pemimpin-pemimpin wanita, tetapi sungguh luar biasa ya saudaraku dalam memimpin. Nah Bapak Ibu saudaraku, kalau dia menjadi seorang pahlawan ya, seorang pahlawan itu bukan pahlawan yang pahlawan sebutan begitu saja, tetapi dia ada tanggung jawab. Kalau saudara memperhatikan ya, bagaimana Tuhan
menjadi seorang pahlawan. Mulai dari lahir, lalu kematiannya dan kebangkitannya itu, saudaraku, dia selalu ada di depan. Sampai-sampai hari kebangkitannya pun dikatakan kebangkitan sulung. Nah, ini artinya pahlawan, saudaraku, yang ada di depan, yang mendahului. Ya. Ada mungkin pahlawan yang lain bawahannya dia maju perang, tetapi yang dikatakan pahlawan itu malahan sembunyi di belakang meja, ada. Ya, saudaraku, ada. Tetapi orang-orang percaya tidak demikian, Bapak Ibu. Kita punya pahlawan yang tanggung jawab, yang gagah perkasa atau yang gagah dan berani. Berani mati, saudaraku. Berani berkorban untuk orang banyak. Siapakah dia? Yesus. Yesus, dia seorang pahlawan. Ya. Dia rela menderita, ya. Dia rela mati membela orang banyak, membela kita semuanya. Yang seharusnya kita ini harus dihukum, saudaraku. Yang seharusnya kita ini dihukum, tetapi dia mau menanggung hukuman kita. Ini adalah seorang pahlawan. Ya, saudaraku. Yang seharusnya kita ini yang menderita, dia yang menderita. Yang diminum dia itu bukan air yang pahit, bukan. Itu sebenarnya kita, karena kita orang berdosa yang harus mengalami kepahitan, kesedihan, kesakitan dan lain sebagainya. Tetapi semuanya ini sudah ditanggung di atas kayu salib, yaitu Tuhan. Itu saudaraku seorang pahlawan. Ya. Puji Tuhan, karena itu predikat atau gelar kepahlawanan itu diturunkan kepada anak-anaknya, ya, termasuk Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ini kita diberi julukan atau diberi gelar seorang pahlawan-pahlawan. Aku pahlawan kecil, ya. Biarpun kecil, tetapi kita seorang pahlawan. Tetapi jangan kecil, pahlawan yang besar, ya, pahlawan yang besar, yang berani, ya. Yang berani menghadapi musuh. Walaupun musuh sebesar apapun, kita tidak takut karena kita adalah seorang pahlawan. Haleluya. Jangan mundur, jangan kecut, jangan loyo, ya. Semangat, ya, semangat. Tidak ada seorang pahlawan kok loyo, ngelokro, kendor, tidak ada. Semangat terus, ya. Semangat terus kita sebagai seorang pahlawan, pahlawan yang dipilih oleh Tuhan. Musuh akan dikalahkan. Yesus ada di pihak kita. Haleluya. Yesus ada di pihak kita. Saya akan memberikan contoh-contoh di Alkitab bahwa kita pun juga disebut seorang pahlawan, ya, seorang pahlawan. Yang pertama-tama yaitu Hakim-Hakim 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-12, Gideon, ya, saudaraku, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Seorang pahlawan. Firman Tuhan berkata demikian, ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai 12. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abieser itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon, kepadanya, dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau,
Ya pahlawan yang gagah berani. Sampai di situ. Ini malaikat itu berkata kepada Gideon, ya, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ya, seorang pahlawan itu harus gagah dan berani. Ya, bukan pengecut, saudaraku ya. Bukan kalau ada musuh lalu sembunyi, bukan. Tetapi harus berani dan harus kuat. Ya. Kekuatan itu adalah dari kuat kuasa Roh Kudus bagi orang percaya. Kita dikuatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus, ya. Jadi keberanian kita, Tuhan memberi roh bukan roh penakut, tetapi Tuhan memberi roh adalah roh yang berani maju menghadapi segala musuh. Ya, oke. Saya kadang-kadang dengan ayat ini, saudaraku ya, saya hanya katakan begini, dengan berjalannya waktu, saya akan menang, saya akan lewati semua masalah, semua peperangan, semua persoalan ini, saya akan lewati, sebab saya punya Tuhan sebagai pahlawan yang kuat, yang gagah dan perkasa. Sabar Bapak Ibu. Kalau mungkin sedang menghadapi masalah sebagai atau bagaikan musuh yang besar, jangan kecil hati, jangan patah semangat, tetapi kita tetap punya harapan bahwa Tuhan adalah panglima yang besar, panglima yang kuat, dan Tuhan selalu ada di pihak kita. Tuhan akan bela kita semuanya. Gideon, saudaraku ya, Gideon sebagai seorang pahlawan yang gagah dan berani. Saudara-saudaraku, kok bisa? Gideon ini kalau kita lihat ayatnya ini, saudaraku, hanya orang yang kerja sederhana, memeras anggur, saudaraku ya. Jadi dia adalah seorang petani, ya, seorang petani. Ketika menghadapi musuh-musuh itu, saudaraku, dia kan sembunyi, saudaraku. Takut kalau ada musuh. Tetapi Tuhan katakan di ayat yang ke-10 tadi, ayat yang ke-9 dan 10, 8. Maka Tuhan mengutus seorang ayat pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, ya. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dan tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian, takut ada musuh. Tetapi saudara perhatikan di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau. Jadi orang-orang yang takut menghadapi musuh, ya, takut ada musuh menyerang kita, firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu, ya. Tuhan menyertai engkau, aku menyertai kamu. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Biarpun ada musuh yang ada di depan, di belakang, di muka, di kanan kiri, saudaraku, aku menyertai kamu. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan memberi gelar kepada Gideon walaupun seorang petani, pekerjaan biasa, tetapi Tuhan mengakui bahwa Gideon adalah seorang pahlawan. Ya, pahlawan seperti ayat yang sudah kita baca, yang gagah dan berani. Ya, saya yakin kalau Tuhan memberi gelar
Seorang pahlawan itu pasti Gideon itu orangnya gagah, orangnya kuat dan orangnya pemberani. Ya, tahan banting saudaraku menghadapi segala macam masalah. Ini Gideon. Nah, karena dia ada mendengar janji Tuhan, yang pertama Tuhan menyertai kamu. Ya, Tuhan menyertai kamu dan dia harus bertemu dengan malaikat. Ya. Dia bertemu dengan malaikat di tengah-tengah kesulitan, kesibukan dan lain sebagainya. Malaikat itu menjumpai Gideon. Ya, malaikat itu menjumpai Gideon karena Gideon orang yang gagah dan berani, dan dia katakan, aku menyertai kamu. Ya, jadi 3 hal ini. Yang pertama yaitu bertemu dengan Tuhan, dengan utusan Tuhan yaitu malaikat. Lalu kemudian yang kedua, gagah dan berani. Ketiga, Tuhan menyertai. Itu Tuhan memberikan gelar, kamu adalah seorang pahlawan. Walaupun kamu itu menyanyi, aku pahlawan kecil, tetapi Tuhan tidak menyertai kamu, ya kita akan mengalami kekalahan saudaraku. Kita akan mengalami kegagalan. Walaupun kamu ini misalnya sebagai seorang pahlawan walaupun kecil, tetapi kalau tidak pernah bertemu dengan malaikat, ya kita mengalami kekalahan juga. Walaupun kita ini dikatakan pahlawan, tetapi orangnya enggak kuat, loyo. Ya loyo, suka mundur kalau menghadapi musuh, ya saudaraku. Itu kita tidak akan mengalami menang saudaraku. Jadi seorang pahlawan itu harus gagah, berani, kuat saudaraku ya. Menghadapi apapun, itu adalah seorang pahlawan. Jadi seorang pahlawan itu tidak melihat latar belakang atau asal usul. Walaupun asal usulnya itu dari seorang petani, anak keturunan ini, tetapi kalau Tuhan pilih, kamu akan jadikan pahlawan Kristus ya, pahlawan Kristus. Kita harus siap saudaraku untuk menjadi seorang pahlawannya Tuhan. Puji Tuhan, tidak melihat asal usul. Biarpun itu orang kecil, bisa saja Tuhan angkat orang-orang kecil. Walaupun seorang wanita, Tuhan angkat menjadi seorang pahlawan. Baik pun seorang desa, baik pun seorang apa, bisa diangkat. Tadi pagi saya katakan, saya punya teman, ya saudaraku, teman SD, tetapi dia menjadi seorang yaitu pejabat yang besar, ya pengawal presiden, saudaraku. Wah luar biasa kamu ya, luar biasa. Ya karena kemurahan Tuhan, kebetulan dia orang Kristen dulu. Tapi tidak tahu sekarang mungkin sudah purna mungkin. Sudah selesai. Itu saudaraku, walaupun dari desa, walaupun anak orang sederhana, seorang petani, Tuhan bisa angkat menjadi seorang pahlawan, seorang pemimpin saudaraku, seorang pemimpin. Karena dia memiliki kekuatan dan kegagahan, dan dia sering bertemu dengan malaikat Tuhan, dan Tuhan menyertainya, itu bisa diangkat menjadi seorang pemimpin. Tidak melihat latar belakang. Mungkin latar belakang yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi kalau Tuhan angkat yang tidak baik menjadi baik. Mudah sekali Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengangkat itu saudaraku. Ya, itulah cara Tuhan menolongnya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, melihat bagaimana si Hakim-Hakim 11 ayatnya yang pertama, Yefta ya. Yefta ini juga seorang yang sederhana, seorang yang punya latar tidak baik, tetapi Tuhan angkat begitu rupa. Saya baca di Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa.
adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Saudara, kalau kita lihat ayat bagian A, dia seorang pahlawan yang gagah dan perkasa. Ya, Tuhan tidak salah untuk memilih seorang pahlawan, ya saudaraku ya. Tidak salah. Ya, sebab dia punya kegagahan atau gagah dan perkasa. Berani, gagah, perkasa. Hanya ya ini yang menjadi kesusahan atau menjadi masalahnya karena si Yefta ini ibunya perempuan sundal. Nah, makanya dengan ibunya yang punya latar belakang yang buruk itu sampai keluarganya mengusir si Yefta ini. Jangan jadi satu dengan saya. Kamu itu kan cuma anaknya perempuan sundal. Kamu cuma. Ya saudaraku, kamu ini kan orang. Jadi orang kan biasa toh dunia ini kadang tidak mengakui kelebihannya. Yang disebut itu kekurangannya, kejelekannya. Ini dunia saudaraku. Tapi Tuhan tidak lihat itu saudaraku. Ya. Tidak lihat itu, tidak lihat kamu ini, mamamu ini. Enggak saudaraku. Kalau manusia bisa, keluarganya bisa. Kamu anak perempuan sundal. Nah ini saudaraku ya. Tetapi Tuhan mengakui dia adalah seorang pahlawan yang gagah dan perkasa. Ya, Yefta seorang yang gagah dan perkasa. Ya, disebut pahlawan walaupun diusir dari keluarganya karena perempuan sundal. Tetapi Tuhan tidak melihat latar belakangnya yang buruk. Tuhan tetap melihat latar belakang yang positif karena dia adalah seorang yang kuat, gagah dan berani untuk menghadapi musuh. Pantas ini dijadikan seorang pemimpin. Haleluya. Ini Yefta saudaraku ya. Yefta. Nah, kita lihat di contoh yang ketiga saudaraku ya. Di contoh yang ketiga di pasal yang keempat. Ya, pasal yang keempat. Bagaimana kehidupan Barak dan Deborah. Ya. Dari pasal yang keempat, ya ini kadang kita semuanya ini orang kebiasaan orang Jawa itu dadi wong mono ya saudaraku. Saya pinjam kata-kata bahasa Jawa. Dadi wong mono duwe rasa, rumangsa, ngrasakake. Itu bahasa Jawa. Dene rasa, rumangsa, ngrasakake. Kita semua punya. Cuma kadang-kadang keliru. Rasa itu kita punya rasa. Wah iya. Orang punya rasa itu begini. Kalau kita ketemu dengan teman, kayak dilihat saja, kita merasa salah. Oh iya saya salah. Itu rasa. Saya punya rasa. Perasaan. Yang kedua perasaan. Ya karena saya orang yang biasa kok ketemu dengan orang yang pembesar rumangsa. Yaitu punya rumangsa. Rumangsa wong cilik ya seharusnya saya duduknya di sini. Lalu yang ketiga rasakake. Kita ngerasakake. Ada pahit getir, ada manis, kita ngerasakake. Tapi kadang-kadang manusia, saudaraku, bukan rumangsa, bisa rumangsa, saudaraku. Ini ada rasa, rumangsa, ngrasakake. Rumangsa. Yang rumangsa itu kadang-kadang kebalik. Ya, kebaliknya begini. Sok rumangsa bisa. Mulane dadi wong sing
bisa rumangsa. Ya ini perhatikan. Dadi wong sing bisa rumangsa, aja rumangsa bisa. Kalau rumangsa bisa itu artinya merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya padahal tidak berani, tidak ada roh Tuhan, tidak ada Tuhan, tapi merasa saya ini orang hebat, saya ini orang bisa. Ya, rumangsa bisa. Tetapi lain kalau bisa rumangsa itu, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah angkat saya sebagai seorang yang biasa menjadi seorang pahlawan. Saudaraku, ya, merasa saudaraku saya ini orang yang tidak patut, tidak pantas menjadi seorang pahlawan. Ya ini merasa, ya saudaraku merasa rumangsa bisa atau bisa rumangsa yang kedua ya. Bisa rumangsa. Jangan hanya merasa bisa, tetapi kita bisa bersama dengan Tuhan. Kalau saya bisa ini karena Tuhan menyertai. Kalau saya bisa menjadi seorang pahlawan karena Tuhan yang menjadi pahlawan kita. Ya, Tuhan yang menjadi pahlawan yang gagah dan perkasa yang selalu ada di pihak kita, sehingga kita menjadi seorang pahlawan yang selalu menang menghadapi musuh. Ya, karena Tuhan ada di pihak kita. Ya, Tuhan menyertai kita semuanya. Ya, ini dari Hakim-Hakim pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8 sampai 9. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik. Aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kadesi. Puji Tuhan, ayat ini sangat membesarkan hati dari kaum wanita atau kaum perempuan. Jangan kecil hati. Walaupun seorang perempuan bisa menjadi seorang pahlawan. Ya. Deborah, dia seorang nabiah, saudaraku. Seorang nabiah, bukan panglima perang. Yang panglima perang itu adalah Barak. Ya. Yang panglima perang itu adalah Barak. Tetapi ketika musuh berhadapan dengan tentara-tentara yang dipimpin oleh Barak itu. Nah, Deborah tahu. Lalu kemudian dia tanya, jawab, ayat 8. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Wah ini saudaraku, seorang laki-laki loh saudaraku. Kalau kaum pria ya tidak mau berperang, Tuhan akan pilih kaum wanita. Haleluya. Tapi sebaiknya sama-sama. Amin, saudara. Sama-sama kita berperang, saudaraku. Sama-sama kita menjadi pahlawan. Ya. Sama-sama bertanggung jawab. Tidak hanya diserahkan kepada satu atau dari kaum pria. Kaum wanita tidak, saudara. Kita sama-sama ada di barisan depan. Tidak seperti Barak. Kalau kita melihat Barak, nama daripada Bala ini memiliki arti yang sangat luar biasa. Namanya artinya halilintar. Tetapi dia pengecut, saudaraku. Ya, menghadapi musuh yang besar, menghadapi Sisera yang untuk berperang itu memang sangat-sangat luar biasa. Tetapi Barak merasa grogi, merasa takut, merasa tidak berani. Nah, sampai dia katakan, jika engkau maju, aku pun maju. Kalau engkau tidak, aku juga tidak. Saudaraku. Ini jawab seorang pria. Saudaraku. Lalu si Deborah katakan, baik, kalau kamu tidak maju, aku akan maju. Hanya kamu tidak akan mendapat kehormatan. Memang tidak akan mendapat kehormatan. Loh itu loh lihat.
istrinya perang kok, suaminya malah duduk nongkrong. Nah ini saudaraku, itu kan tidak ada kehormatan. Saudaraku, tidak ada kehormatan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengajak dengan ayat-ayat yang kita sudah banyak, kita baca, kita sama-sama maju menjadi seorang pahlawan. Ya, walaupun ini Barak menjadi artinya Barak sebagai halilintar, tetapi ternyata dia penakut, ya penakut. Lain daripada Deborah. Arti nama Deborah itu hanya lebah atau tawon saudaraku. Tetapi dia berani, baik aku akan maju kalau kamu tidak maju. Saudaraku. Lalu kemudian dia katakan, kamu tidak akan mendapatkan kehormatan. Baiklah kita akan sama-sama mendapatkan penghormatan dari Tuhan. Kalau kita akan sama-sama maju saudaraku. Setia bersama-sama, berbakti bersama-sama, berdoa bersama-sama saudaraku. Tidak kamu saja, kamu saja, kamu saja. Nah, tidak, kita sama-sama menjadi pahlawan-pahlawan yang menghadapi musuh. Sebab musuh yang besar itu salah satunya yaitu musuh dari diri kita sendiri. Musuh malas saudaraku. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita sama-sama membantu pekerjaan Tuhan. Ini saudaraku, sama-sama menjadi seorang pahlawan. Siapa yang mau dipilih? Kita ini yang harus maju mengalami mujizat dari Tuhan. Satu ayat yang saya catat tetapi tadi pagi saya tidak baca dari Yesaya 42 ayat yang ke-13 dikatakan begini saudaraku ya. 42 ayat yang ke-13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Ini Tuhan saudaraku. Nah oleh karena itu Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu membela kita. Kita punya Tuhan yang menang saudaraku ya. Kita punya Tuhan yang tidak perlu diragukan. Ya, yang tidak perlu diragukan, tidak ada alasan untuk ragu terhadap Tuhan. Tuhan satu-satunya pahlawan perang untuk melawan musuh. Musuh kita sudah dilawan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pagi hari ini. Haleluya. Angkat satu pujian supaya firman Tuhan bisa menjadi berkat bagi kita semuanya pagi hari ini ya. Banyak yang kulakukan, banyak yang kau perbuat di dalam hidup ini. Ada rancangan yang baik terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita berterima kasih kepada Tuhan sebagai pahlawan yang kuat, yang gagah perkasa, yang
kita semuanya. Oh, haleluya. kita renungkan kembali perjalanan hidup yang kita sudah lampaui. Ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Terkadang kita terseok-seok menjalani hidup ini. Seolah-olah kita tidak mampu untuk menjalaninya. Tapi kalau hari ini kita masih ada, kita masih kuat. Ini karena kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Karena itu biar kiranya kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hanya Dia yang layak untuk menerima pujian. Hanya Dia yang layak untuk kita agungkan dan kita sembah. Dia Allah yang perkasa, yang sanggup untuk menolong kita. Banyak yang di dalam hidup. Amin, amin Tuhan. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Terima kasih Tuhan. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Engkau tahu keperluan kami Tuhan. Sama kita katakan bersyukur. Kami bersyukur. Kasih setia di dalam hidup. Bersyukur.
Kami berterima kasih karena pimpinan dan penyertaan-Mu yang sudah menghantar kami sampai pada hari ini. Kami sudah menang atas setiap pergumulan. Kami sudah menang atas setiap persoalan hidup. Dan kami percaya Allah yang sama, yang tidak berubah, tetap menyertai kami, tetap menguatkan kami, tetap memberikan kami kemenangan. Dan Engkaulah harapan kami ya Tuhan. Kami berharap sepenuhnya ke dalam tangan. Hari ini semua kami ada di hadapan Tuhan. Hidup kami terbuka, keadaan kami terbuka, dan Engkau Allah yang Maha Tahu. Karena itu kami hanya berserah sepenuhnya. Kami percaya pertolongan kami berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, teguhkan, kuatkan iman percaya kami. Pakai hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan firman Allah. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ibadah pagi hari ini, baik ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Hamba menyerahkan perjalanan hidup jemaat Tuhan, keluar masuk pintu rumah diberkati, dalam perjalanan mereka ada dalam perlindungan Tuhan, dalam usaha dan pekerjaan Engkau buat mereka berhasil. Berkat Allah turun berlimpah-limpah atas mereka. Yang belum mendapatkan pekerjaan, aku mohon belas kasihan Tuhan, Engkau sediakan pekerjaan bagi mereka Tuhan. Apapun yang mereka dapat kerjakan, biar mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dan Engkau akan memberkati kemanapun mereka berada sejauh perjalanan itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kedangkan tangan-Mu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan bawalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Selamat pagi.